Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Kalsum Hasri, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya akan membahas tentang bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, hakikat dan konsep bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan kondisi di mana anak memiliki perbedaan dengan kondisi anak pada umumnya, baik dalam faktor fisik, kognitif maupun psikologis, dan memerlukan penanganan semestinya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, atau kelainannya. Sedangkan tujuan khusus bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut, yang mana dia dapat percaya diri, dapat bergaul, menghadapi dirinya sendiri, juga mengenali potensi dirinya. Adapun layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus meliputi layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan belajar, layanan bimbingan karir, dan layanan konseling perorangan dan layanan mediasi. Selanjutnya, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa kategori anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra. Tunanetra adalah gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun mereka telah diberi pertolongan alat bantu khusus, mereka masih tetap mendapat pendidikan khusus. Yang kedua, anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Gangguan pendengaran merupakan gangguan yang menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran tanpa alat pengeras, bersifat permanen maupun sementara, yang mengganggu proses pembelajaran anak. Yang ketiga, anak retardasi mental atau tunagrahita adalah individu yang secara signifikan memiliki inteligensi di bawah inteligensi normal dengan skor IQ sama atau lebih rendah dari 70. Yang keempat, anak dengan kelainan fisik atau tunadaksa merupakan gangguan fisik yang berkaitan dengan tulang, otot, sendi, dan sistem persarafan sehingga memerlukan pelayanan khusus. Yang kelima, anak unggul dan berbakat istimewa. Definisi menurut IDEA adalah anak yang memiliki kemampuan yang melebihi dari kemampuan orang lain pada umumnya dan mampu untuk menunjukkan hasil kerja yang sangat tinggi. Keberbakatan ini dapat dilihat dari berbagai area seperti kemampuan intelektual secara umum, akademis yang khusus, berpikir kreatif, kepemimpinan, seni, dan psikomotor. Yang keenam, anak dengan hambatan berbicara dan bahasa. Ciri-ciri anak gangguan bicara dan komunikasi: sulit menangkap isi pembicaraan orang lain, tidak lancar dalam bicara, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, suara parau, tidak fasih mengucapkan kata-kata tertentu, dapat atau tidak disertai ketidaklengkapan organ bicara atau sumbing. Yang ketujuh, anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang mengalami kesulitan belajar karena ada gangguan persepsi. Ada 3 bentuk kesulitan belajar anak, yaitu kesulitan di bidang matematika atau berhitung, diskalkulia, kesulitan membaca, disleksia, kesulitan berbahasa, dispasia, dan kesulitan menulis, disgrafia. Anak kesulitan belajar juga kesulitan orientasi ruang dan arah, misalnya sulit membedakan kiri, kanan, atas, bawah. Yang kedelapan, anak dengan gangguan spektrum autis. Anak dengan gangguan spektrum autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang dimanifestasikan dalam hambatan komunikasi verbal dan nonverbal, masalah pada interaksi sosial, gerakan yang berulang, dan stereotip, sangat terganggu dengan perubahan dari suatu rutinitas, memberikan respon yang tidak sesuai terhadap rangsangan sensori. Selanjutnya, permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus tentunya berbeda-beda.
Hal ini menunjukkan bahwa setiap jenis-jenis anak berkebutuhan khusus memiliki permasalahan yang berbeda-beda, begitupun dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunagrahita. Permasalahan yang dialami seperti mempunyai perilaku yang tidak dapat mengatur diri sendiri, memiliki permasalahan berkaitan dengan perilaku sosial, bermasalah berkaitan dengan karakteristik belajar, bermasalah dalam bahasa dan pengucapan, bermasalah dalam kesehatan fisik, kurang mampu berkomunikasi, memiliki kelainan dari sensori gerak, bermasalah berkaitan dengan psikiatri. Adapun kebutuhan anak tunagrahita, yang pertama memerlukan perhatian khusus dari guru di sekolah, misalnya menempatkan tempat duduknya, pengelompokan dengan teman-temannya, dan kebiasaan bertanggung jawab. Yang kedua, penempatan anak tunagrahita di kelas anak tunagrahita, ditempatkan di bagian depan kelas dan berdekatan dengan anak yang kira-kira hampir sama kemampuannya. Apabila ia di kelas anak normal, maka ia ditempatkan dekat anak yang dapat menimbulkan sikap keakraban. Yang ketiga, mengadakan pusat belajar. Pusat belajar ini dibentuk pada sudut-sudut ruangan kelas, misalnya sudut bahasa, sudut IPA, berhitung. Pembagian seperti ini memungkinkan anak belajar sesuai dengan pilihannya sendiri. Yang kedua, kesulitan belajar atau anak yang berprestasi rendah specific learning. Permasalahan tersebut diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis, bukan disebabkan karena faktor inteligensi. Anak berkesulitan belajar spesifik dapat berupa kesulitan belajar membaca, kesulitan belajar menulis, atau kesulitan belajar berhitung, sedangkan mata pelajaran lain mereka tidak mengalami kesulitan yang berarti. Adapun kebutuhannya, yaitu memerlukan perhatian dari guru dalam mengenal angka dan huruf. Guru dapat memberikan metode dalam pengenalan angka dan huruf dengan metode yang menarik menggunakan huruf-huruf dari kayu atau plastik, sehingga anak dapat melihat huruf, mengambilnya, merasakannya dengan mata terbuka atau tertutup dengan mengucapkan bunyinya. Yang ketiga, hiperaktif. Ia selalu mudah bingung atau kacau pikirannya, tidak suka memperhatikan perintah dan penjelasan gurunya, dan selalu tidak berhasil melakukan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Sangat sedikit kemampuan mengejak huruf, tidak mampu untuk meniru huruf-huruf. Adapun kebutuhannya, membangun kehidupan anak yang terstruktur. Orang tua sebaiknya menciptakan keteraturan agar kehidupan anak tenang dan terorganisir. Yang keempat, tunalaras. Permasalahan yang dihadapi seperti tidak mampu belajar bukan disebabkan faktor intelektual, sensori, atau kesehatan. Tidak mampu melakukan hubungan baik dengan teman-teman dan guru, bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya. Secara umum, mereka selalu dalam keadaan persuasif dan tidak menggembirakan atau depresi. Adapun kebutuhannya, berikan pola belajar take and give. Tidak memaksakan kehendak yang memaksa. Berikan ruang pada anak untuk berkembang. Berikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Terapkan pola kasih sayang dan perhatian dalam kegiatannya. Yang kelima, tunarungu wicara. Kesulitan belajar yang dialami oleh tunarungu wicara adalah kesulitan belajar dalam semua segi kehidupan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya gambaran jelas tentang apa yang mereka pelajari. Adapun kebutuhannya, membutuhkan stimulasi agar kemampuan mereka dapat dioptimalkan. Disiplin diri diperlukan untuk menjawab salah satu permasalahan yang selalu dialami oleh anak tunarungu wicara. Yang keenam, tunanetra. Permasalahan yang dihadapi seperti kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, menggantungkan hidupnya kepada orang sekitarnya, seperti mengambil pakaian, mengambil makan atau minum. Yang kedua, kesulitan dalam hal pendidikan, sebab membaca adalah kesulitan terbesar bagi penyandang tunanetra. Yang ketiga, masalah penyesuaian diri, seperti mengalami rasa tersudutkan, tersingkir, minder, dan lain-lain. Yang keempat, masalah emosional, timbul ketika mereka berada di tempat yang asing untuk mereka, sebab di tempat tersebut mereka akan mengalami rasa takut yang berlebihan, cepat marah, dan curiga. Adapun kebutuhannya,
membutuhkan media yang digunakan untuk proses belajar mengajar harus sesuai dengan standar kebutuhan siswa tunanetra. Yang ketujuh, anak autistik. Permasalahan yang dihadapi seperti masalah dalam memahami lingkungan, misal mengikuti instruksi verbal, mendengar peringatan atau paham apabila dirinya dimarahi. Masalah gangguan perilaku dan emosi, misal sikap menyendiri dan menarik diri, berperilaku seolah-olah orang lain tidak ada. Adapun kebutuhannya, kebutuhan dalam berkomunikasi. Setiap kali berkomunikasi dengan anak autis, orang tua perlu bersabar dan tidak menekan anak. Ajak anak bicara pelan-pelan, beritahu anak apa yang kita maksud. Yang kedelapan, tunadaksa. Permasalahan yang terjadi seperti masalah fisik yang terjadi pada anak tunadaksa dapat berupa kelumpuhan anggota gerak atas, bawah, atau pada otot-otot penegak tulang punggung yang bisa terjadi sebagian atau keseluruhan. Ditinjau dari aspek psikologis, anak tunadaksa cenderung merasa apatis, malu, rendah diri, sensitif, dan kadang-kadang pula muncul sikap egois terhadap lingkungannya yang disebabkan oleh perkembangan dan pembentukan pribadi yang kurang didukung oleh lingkungan sekitar. Adapun kebutuhannya, yang pertama, kebutuhan komunikasi secara lisan, tulisan, maupun menggunakan isyarat merupakan prioritas utama dalam memenuhi kebutuhan anak tunadaksa. Yang kedua, kebutuhan mobilisasi meliputi serangkaian gerakan dari berguling, telungkup, merangkap, duduk, berdiri, dan berjalan menempuh jarak tertentu dan berpindah tempat. Yang kesembilan, tunaganda. Permasalahan yang dihadapi seperti kurang komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi. Perkembangan motorik dan fisiknya terlambat. Seringkali menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak bertujuan. Kurang dalam keterampilan menolong diri sendiri, jarang berperilaku dan berinteraksi yang sifatnya konstruktif, kecenderungan lupa akan keterampilan-keterampilan yang sudah dikuasai, memiliki masalah dalam menggeneralisasikan keterampilan suatu situasi ke situasi lainnya. Adapun kebutuhannya, membutuhkan komunikasi alternatif, yaitu bisa melalui sebuah alat elektronik ataupun secara manual. Intervensi awal anak tunaganda berpedoman pada 6 kriteria, yaitu penanganan berdasarkan riset, keluarga sebagai bagian penting dalam penanganan, perspektif multibudaya, kolaborasi berbagai jenis disiplin ilmu, penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak baik secara fisik maupun mental, dan kesetaraan hak dengan anak-anak normal lainnya. Nah, strategi layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Strategi layanan bimbingan dan konseling mencakup 4 komponen pelayanan, yaitu layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Selanjutnya, bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus, ADHD, autis, retardasi mental, talent, dan gifted. ADHD merupakan gangguan yang ditandai dengan adanya ketidakmampuan anak untuk memusatkan perhatiannya pada sesuatu yang dihadapi, sehingga rentang waktu perhatian yang dimiliki sangat singkat dibandingkan anak lain yang seusianya. Gangguan perilaku ini biasanya disertai dengan gejala hiperaktif dan tingkah laku yang impulsif. Autisme adalah suatu penyakit otak yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berhubungan dengan sesama, dan memberi tanggapan terhadap lingkungannya. Retardasi mental merupakan masalah bidang kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pendidikan, baik pada anak yang mengalami retardasi mental tersebut maupun keluarga dan masyarakat. Definisi retardasi mental harus mencakup bidang kognitif atau inteligensia dan adaptasi sosial yang timbul pada masa perkembangannya. Anak dengan bakat khusus atau talent merupakan anak yang menonjol pada suatu bidang tertentu dari suatu individu yang dibawa sejak lahir atau secara umum disebut bakat, berarti kecakapan khusus yang sifatnya non-intelektif. Anak gifted merupakan anak yang memiliki bakat, memiliki kemampuan yang luar biasa pada hampir semua bidang maupun bidang-bidang tertentu. Kreativitasnya tinggi dan sangat bertanggung jawab pada tugas. Pemikiran yang kritis, mampu menerima informasi dengan mudah,
dan mempunyai keterikatan terhadap tugas-tugas. Selanjutnya, pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Masyarakat beranggapan bahwa anak berkelainan fisik tidak dapat berperan, bersosialisasi, dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti anak-anak normal lainnya. Dengan mengucilkan anak berkelainan merupakan tindakan yang tidak tepat karena mereka ada bukan sebagai beban, tapi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang juga harus disyukuri keberadaannya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membangun kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, keterampilan. Seorang anak berkebutuhan khusus tidak hanya diberikan pendidikan saja untuk membuat dirinya percaya diri, namun diberikan juga pengajaran, keterampilan yang lain untuk membekali kemampuannya ketika berhadapan dengan masyarakat. Yang kedua, kesenian musik melalui seni bernyanyi. Pengertian seni musik adalah bahasa emosi yang bersifat universal. Orang dapat mengungkapkan emosinya melalui musik. Kemampuan untuk dapat mengungkapkan emosi melalui musik ini merupakan keterampilan yang unik terhadap perasaan. Dengan musik, orang dapat menyatakan ungkapan perasaan perilakunya. Meskipun tanggapan terhadap ungkapan perasaan melalui musik ini akan berbeda bagi setiap orang. Selanjutnya, program sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya yang sebaya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya atau suatu sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama dengan menyediakan program pendidikan yang layak, menantang maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru agar mereka berhasil, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didiknya. Model pembelajaran dalam sekolah inklusi. Model-model pembelajaran dalam sekolah inklusi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan peserta didik, baik yang normal maupun disabel atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, model kelas reguler atau inklusi penuh. Yang kedua, model cluster. Yang ketiga, model pull out. Yang keempat, model cluster dan pull out. Yang kelima, model kelas khusus. Dan yang keenam, model khusus penuh. Selanjutnya, teknik-teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Adapun jenis teknik asesmen anak berkebutuhan khusus yaitu observasi, analisis sampel, tes acuan kriteria, inventory informal, analisis tugas, checklist, skala rating, interview dan kuesioner, tes acuan normatif. Selanjutnya, teknik dan model bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Model dan teknik bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pendekatan individual dan kelompok. Dalam pendekatan individual, konselor berfokus pada seorang klien saja. Pendekatan individual ini dapat dilakukan jika klien dalam keadaan krisis, ada permintaan untuk menjaga keberhasilan klien, untuk menafsirkan hasil tes mengenai konsep diri, klien merasa takut untuk bicara, hubungan interpersonal klien sangat tidak efektif, kesadaran klien atas perasaan, motivasi, dan tingkah lakunya sangat terbatas. Masalahnya berupa penyimpangan tingkah laku, seks. Kebutuhan klien atas perhatian konselor sangat besar. Berbeda dengan pendekatan individual, dalam pendekatan kelompok, konselor menghadapi beberapa konseli sekaligus dalam waktu yang sama. Yang kedua, pendekatan behavioral. Menurut Krumbolz mengemukakan bahwa dalam pendekatan behavioral terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, operant learning. Yang kedua, united learning atau social modeling. Yang ketiga, cognitive learning. Yang keempat, emotional learning. Dan yang ketiga, pendekatan reality. Pendekatan ini berfokus untuk membantu siswa anak berkebutuhan khusus agar mempunyai emosi yang kuat dan rasional.